Tidak benar. Tidak benar. Apakah saudara mencabut? Mencabut keterangan ini. Baik. Baik. Siapa yang nyuruh saksi keluar? KC atau saya? KC. Kenapa KC menyuruh saudara saksi keluar? Karena Pak Aceh pengen ngobrol mata sama saudara karena ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya sensitif, menyangkut orang-orang penting. Iya. Jadi saya lebih paham ini skenario apa yang terjadi sampai sekarang berlarut-larut sampai ke Hollywood dan sebagainya. Grand design-nya saya paham. Kasih cerita. Pertanyaannya ke saudara Jafar. Di dalam BAP saudara tertanggal 20 September 2021 atas pertanyaan nomor 9 saudara menjawab. Saya langsung ke poinnya. Sekira 5 menit kemudian saudara Irjen Napoleon membuka kantong plastik putih, mengambil isi kantong plastik yang berisi kotoran manusia dengan menggunakan tangan kanan. Berdiri menghampiri KC, kemudian tangan kiri Irjen Pol Napoleon memegang kepala saudara KC bagian atas, sembari mengatakan tutup mata kamu, tutup mulut kamu, dan memukul dengan tangan terbuka sembari memegang kotoran tinja ke wajah KC dengan kencang berulang-ulang sebanyak 3 kali. Itu ada dalam BAP saudara. Iya, jadi ini aku itu saudara. Pertanyaan saya, apa benar saudara memberikan keterangan seperti itu dalam BAP? Karena saya lihat berbeda dengan keterangan saudara di sini ya. Apakah benar? Waktu di penyidik pertama memang seperti itu kan ada pembaruan. Iya. Itu ada pembaruan terakhir, saya bilang apa yang saya bicarakan yang saya saksikan seperti ini. Artinya keterangan ini tidak benar. Iya. Apakah saudara mencabut keterangan ini? Baik. Baik. Terus bagaimana di BAP Ya dicabut. Sudah dicabut. Ya. Selanjutnya, saudara Coki, dalam BAP saudara mengatakan setelah peristiwa pemukulan, pelumuran kotoran, kemudian pelumuran, pemukulan, penganiayaan, kamar dibersihkan, kemudian tidak berapa lama saudara, saya, Herli masuk lagi ke kamar 11 berbicara dengan KC. Ya, betul. Dalam pembicaraan itu saya pengen perdalam. Apakah ada pertanyaan saya mengatakan KC, intinya siapa sih orang di balik penistaan agama yang Anda lakukan selama ini? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Ada. Apakah KC menjawab? Siapa? Menjawab. Siapa? Waktu itu saudara Aceh menyampaikan saya sering koordinasi. sebentar ya, saudara terdakwa ya, itu air minumnya ditaruh aja nanti dikira iklan nanti. Aku. Nanti masalahnya. Ya, makasih. Mantap. Lanjut ya. Luar biasa. Luar biasa. Terus Saudara Aceh menyampaikan bahwasan dari pertanyaan saudara Pak Napoleon, saya nggak ada yang nyuruh Pak Nako, tapi saya sering koordinasi dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya sering ngobrol-ngobrol dengan yang di Jerman itu, Polja,
Jadi saya sering ngobrol sama mereka, tukar pikiran. Terus saudara juga menanyakan, apa ini saudara disuruh sama mereka atau bagaimana? Saudara KC menjawab bahwasanya ini kita sering sharing aja itu kurang lebih. Apakah saudara KC waktu itu menjelaskan bahwa yang mengajari, siapa yang mengajari dia caranya teknis memasukkan semua konten ke dalam YouTube? Ada. Siapa? Paul Jam dan teman dulu. Apakah waktu itu saya bertanya kepada KC mengenai motif untuk apa sih dia melakukan penistaan agama? Ada. Jawabannya KC apa? COVID, Corona, Ya. membuat kesulitan keuangan. Ya. Ada donasi Dari mana? dari jamaah Jemaat mana? yang menyukai konten YouTube-nya. Ada disebutkan jemaat dari mana spesifik? Jamaah Kristiani. Jemaat Kristiani yang menyukai konten Ya. konten apa? Konten YouTube-nya saudara kecil Tentang tentang penistaan agama yang dibuat. penistaan agama siapa? Agama Islam. Baik. Apakah ada keterangan lain yang diberikan KC langsung berdua dengan saya sendiri tanpa sepengetahuan saksi? Karena saksi kemudian disuruh keluar. Ada. Kenapa saksi disuruh keluar? Siapa yang nyuruh saksi keluar? KC atau saya? Aceh. Kenapa? Ya. Kenapa KC yang menyuruh saudara saksi keluar? Karena Rahasia. Pak Aceh pengen ngobrol mata sama saudara karena ingin menyampaikan hal-hal yang sifatnya rahasia. Sensitif, menyangkut orang-orang penting Iya, sebagai latar belakang ini semua. iya. Yang memang hanya saya dan KC yang tahu. Mereka tidak tahu. Jadi saya lebih paham ini skenario apa yang terjadi sampai sekarang berlarut-larut sampai ke Hollywood dan sebagainya. Grand design-nya saya tahu. KC cerita. Baik. Di dalam BAP, saudara saksi Coki bilang bahwa siang itu saya ada komplain masalah kerusakan di WC. Betul, betul. Sekitar jam berapa? Sekitar siang hari jam 1 jam 2 antara siang hari saya nggak lihat jam siang hari. Apakah itu kejadian pertama kerusakan WC saya itu, ataukah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya? Pernah terjadi beberapa kali karena posisi blok kita adalah blok laki-laki yang di hulu, sedangkan di hilirnya di bagian ujung adalah tahanan blok wanita yang ada buang softtek, buang pembalut dan lain sebagainya, membuat mampet WC dan sering bertugas kita koordinasi untuk memperbaiki. Bagaimana prosedur tetapnya apabila ada kemacetan WC itu? Ini bukan peristiwa tanggal 24, yang sebelum-sebelumnya. Saya lapor kepada Pak Coki. Ya, lapor ke RT, Terus? saya lapor ke petugas jaga. Ya. Petugas jaga dari polisian kaki Ya. itu menyampaikan ke Kementerian itu. Terus Bisa ditindaklanjuti langsung apabila ada kesediaan personil maintenance itu. Ada juga yang besoknya atau berapa jam kemudian, tergantung dari orang yang ada. biasanya ini kejadian sebelumnya. Ya, Kalau WC saya mampet, ya. saya buang kotorannya di mana? Kalau saya tidak tahu, tidak tahu. WC umum, Ya, betul. ke dapur. Ya, betul. Pada hari itu, oh iya, untuk kotoran-kotoran itu yang ngambang, kotor bau, itu dalam kejadian-kejadian sebelumnya, apakah langsung dibuang ke tempat sampah atau langsung dibuang keluar? Harus. Setiap kotoran atau sampah keluarga di hutan itu setiap hari dibuang, sekitar sore hari. Setiap hari sore hari Ya. atau Sekitar pagi? jam 5 jam. Dibuang keluarnya pagi atau sore, Pak? Sore hari. Sore hari. Sore hari. Nah, terus Sampah-sampah itu diambil oleh petugas pengelola gedung, dibuang ke tempat pembuangan umum. apakah
kotoran tinja itu sementara nunggu pembuangan keluar ditaruh di tempat sampah umum yang ada di beberapa titik? Mengenai sampah, penguji itu kan tidak memeriksa Pak. Iya. Setiap sampah yang apa ada isinya dan sebagainya, gitu. Kita tidak tahu sampah-sampah. Kira. Kotoran jelas sampah kotoran warga itu adalah bungkusan makanan, bungkusan snack, bungkusan lain-lain. Karena kalau kotoran yang ada yang sudah terjadi dari pagi sampai siang itu dibuang tempat sampah kan mengganggu yang lain karena bau. Tunggu sampai dengan Ibu. Apakah saudara ada menindaklanjuti komplain saya melaporkan kepada petugas? Ada, tapi saya lupa petugasnya siapa. Yang jelas setiap ada komplain warga, semuanya mau warga biasa mau apa, pasti saya koordinasi dengan petugas. Apakah ada petugas yang memperbaiki setelah itu? Waktu itu petugas menyampaikan kepada saya untuk menunggu kabar dari pengelola gedung. Jadi belum ada? Belum ada. 3 hari setelah kejadian tanggal 26, Ya. apakah ada pertemuan antara seluruh tahanan di hall umum? Ada. Siapa yang menginisiasi pertemuan itu? Saudara Apa maksud saya menggelar acara itu? pertama dari poin pertemuan seluruh warga adalah saudara terdakwa menyampaikan pada warga lain agar jangan ada tindakan apapun kepada saudara KC. Dan kedua, saudara Osman ada kesempatan untuk meminta maaf kepada warga yang ada di rutan. Kemudian berikut juga waktu itu bersama dengan ditahannya saudara Yahya Waloni. Jadi saudara terdakwa Napoleon meminta kepada 2 orang ini untuk meminta maaf kepada umat Kristiani dan umat Islam dan untuk menjaga kerukunan warga yang ada di rutan. Setelah KC maupun Ustadz Yahya Waloni menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh warga dan umat, apa reaksi seluruh tahanan yang lain? Mengiyakan, reaksinya bagus, untuk responnya positif, menyudahi hal-hal yang sudah terjadi dan itu juga sedang dalam proses hukum, dan warga welcome kepada dari umat Islam, welcome kepada saudara KC, Osman, dan dari Kristiani juga welcome kepada saudara Yahya Waloni. Apakah setelah peristiwa tanggal 26 Agustus malam itu, saudara sebagai RT masih mendengar suara-suara dari tahanan lain yang masih ingin melampiaskan kemarahannya kepada KC? Tidak ada. Betul-betul hilang? Betul-betul hilang. Karena terbukti beberapa kali penyidikan, saudara KC diremudi beberapa kali pun disidik di BAP, itu tidak tersentuh sama sekali. Baik. Saudara Imawan, apakah saudara Imawan pada waktu di BAP penyidik ada menyebutkan bahwa saya melakukan pemukulan kepada KC pada malam hari jam 01.34 berbarengan dengan pelumuran kotoran tersebut ke wajah KC? Jelas saya tidak lihat. Saya datang setelah terjadi teriakan dan kondisi sudah panik. Oke. Yang melihat saya melakukan pelumuran kotoran ke wajah KC siapa? Pak Coki lihat? Pak Imawan lihat? Jafar lihat? Di dalam BAP Pak Jafar mengatakan bahwa Anda melakukan pemukulan kepada KC setelah saya melumuri kotoran manusia. Setelah kamar mandi, tadi kalau ada bapak tidur, saya nggak tadi. Setelah kamar mandi baru saya. Jadi saudara tidak akan berani melakukan pemukulan kepada KC kalau saya masih duduk di situ. Kenapa? Nggak berani. Saya segan, Pak. Segan.
Jadi saudara melakukan itu setelah saya pergi dari posisi di atas. Saya turun. Berapa jarak saya di kamar mandi itu dengan posisi saudara dan KC pada saat itu? Kurang lebih, maksudnya jarak waktu? Jarak meter. Jarak meter berapa sama? Saya kan di kamar mandi. Ya. Nah, yang saya pengen tanya, jarak saya di kamar mandi dengan posisi KC duduk di bantalan dipan batu itu kira-kira ada berapa meter, Pak? Kalau secara garis lurus vertikal kurang lebih 2 meter setengah, 3 meter. 2 meter setengah, 3 meter. Iya, tapi kalau muter begini, Iya, lebih jauh lagi. Apakah ada pembatas tembok atau penghalang antara saya di kamar mandi dengan itu? ada pilar. Apa? Pilar. Ada pilar. Pilar beton. Ada pembatas apa lagi selain pilar beton? Ada tembok lagi. Tembok lagi. Setinggi apa temboknya? Setinggi ini ya. Oke. Pada saat itu saya mencuci, oh saudara tidak melihat saya nunduk atau berdiri sampai mencuci? Nunduk. Jadi nggak kelihatan. Artinya tidak berbarengan ya perbuatan saya melumuri kotoran dengan perbuatan saudara atau yang lain yang memukul itu tidak berbarengan. Tempatnya beda ya, sekitar saya di kamar mandi ya, pada saat di kamar mandi ya. Waktunya, tempusnya sekarang. Apakah saudara melakukan pemukulan, mulai melakukan pemukulan kepada KC pada saat saya melumuri kotoran manusia? Tidak, pas Bapak cuci tangan. Itu bedanya saya melumuri kotoran ke kamar mandi, kemudian terjadi pemukulan dilakukan oleh saudara itu jarak waktunya berapa detik, berapa menit? Kurang lebih adalah kurang lebih 50 detik atau 1 menit. Setelah terjadi. Jadi berbeda tempus dan lokus juga ya. Betul. Walaupun masih dalam satu kamar ya. Betul. Ya. Oke. Jadi saudara yakini saya hanya melumuri kotoran tapi tidak pemukulan. Menempeleng pun tidak. Tidak ada. Ya. Terima kasih ya. Saya lanjut ya ke tiga-tiganya aja nih sekaligus bisa dijawab. Tadi kan sudah jelas ya dikemukakan oleh saksi bertiga, urutan-urutannya juga sudah jelas, peristiwanya jelas, sudah saya nggak ulang lagi seperti itu, saya hanya menanyakan pas peristiwa ya kan setelah pelumuran tadi ya kan, saya ingin konfirmasi aja setelah itu terdakwa turun dan menuju kamar mandi dan mencuci tangan, tadi saudara melihat sambil menunduk ya, sehingga ada pilar itu tidak kelihatan. Oke. Posisi yang lain di mana tuh posisi yang lain lagi? Ada berpindah tempat nggak? Apakah Coki keluar apa seperti itu dan sebagainya? Coki tetap di dekat pintu. Ya betul, Coki tetap di pintu. Terus Dewi di dekat pintu, Muhammad di dekat pintu, ya. Eli di sampingan Coki, saya di kamar mandi. Saya di atas. Oke. Peristiwa maka saudara menyatakan tadi, ya kan, melakukan memukul dan tadi peristiwa pemukulan itu. Nah, pada waktu peristiwa pemukulan tadi yang disebutkan tadi, pemukulan itu dilakukan bersama-sama, waktunya Herli dan lain sebagainya atau masing-masing? Masing-masing. Peristiwanya masing-masing. Peristiwa masing-masing tersebut, apakah terdakwa ini ada di tempat itu? Waktu pemukulan Napo di kamar mandi. Di tempatnya kan tempatnya beda. Masih kamar mandi. Apa yang dilakukan oleh Pak Napo pada waktu peristiwa pemukulan? Pas setelah cuci tangan. Jadi sebelum pilar itu kan? Ya. Sebelum kalian pilar kan ada pilar Ya. atas, sama pembatas kamar mandi. Nah setelah cuci tangan baru Bapak bilang berhenti, cukup udah. Dengan suara biasa dengan teriakan. Ya. Berhenti atau istilahnya stop, cukup keluar. Sudah. Terus keluar. Kita mulai. Oke. Setelah itu Pak Napo berjalan menuju lagi di depan itu, ada Coki dan lain semuanya keluar setelah itu. Keluar semua. Setelah itu saya keluar. Oke, saya keluar semua dan setelah itu kan bagaimana tadi yang diceritakan ya. Oke. Saya ingin juga langsung ya. Setelah peristiwa tadi dijelaskan, setelah dikumpulkan di hall dan Pak Yaya Wahluni juga minta maaf kepada umat Kristiani, Yaya ini si Kiki minta maaf kepada umat Islam disampaikan. Tadi respon apakah responnya dengan reaksi diam atau ada tepuk tangan, ada apa seperti itu? Reaksinya sih Ya Pak Coki.
reaksinya tepuk tangan, dan saling bicara-bicara, sudahlah kita sesama tahanan, jaga kerukunan. Karena setelah itu pun saudara KC, kami pengurus warga yang lain memfasilitasi untuk beribadah ke gereja yang ada di hutan, karena memang ada gereja, dan Pak Yahya Warni juga demikian beribadah di masjid yang ada di hutan. Ya, apakah setelah peristiwa itu ya, saudara ingat bahwa tanggal 3 September ya, ada kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh saudara Kici dengan Pak Napoleon Bonaparte. Saudara tahu tak ada ya? Ada seperti itu. Itu terus pada tanggal yang sama juga, tanggal 2 dulu. Apakah pada tanggal 2 itu saudara mengetahui saudara Kici kirim surat ke Pak Napoleon Bonaparte? Tahu? Apa isi suratnya kira-kira menurut saudara itu? Isinya permintaan maaf atas perilaku penistaan agama yang dilakukannya, kemudian kurang lebih untuk menyampaikan keluarga, kemudian karena ketidaktahuan dia juga bahwa saudara terdakwa itu adalah jenderal, terus ketika diskusi ngobrol itu kurang sopan dalam berkata krama, intinya minta maaf dan tidak untuk dijagalah keamanan beliau, keselamatan beliau selama di hutan, karena Pak terdakwa merupakan senior dan penasehat di sini. Oke, tadi tanggal 2, terus tanggal 3 ada dibuat surat perdamaian. Tahu saudara ada surat perdamaian itu ya? Tahu. Oke. Nah, apakah juga setelah itu ada lagi yang dilakukan oleh si Kici ini, Muhammad Kosma ini mengirim? Apakah saudara mengetahui saudara Kici ini mengirim juga surat kepada Brigjen Andirian? Tahu. Apa? Kira-kira apa yang saudara tahu surat itu isinya? Yang saya ketahui dari surat ini, dari surat permintaan maaf itu, dan kemudian ada berita bahwasanya saudara KC itu melaporkan tindakan penganiayaan Bukan. Ya, betul. Dari situ kemudian sempat kita ngobrol bertiga, saya, Pak Osman dan Pak Napoleon, ngobrol di depan kamar saudara KC dengan pembicaraan dengan. Itu kapan tanggalnya kira-kira? Kan tadi tanggal 2. Sebelum tanggal itu, sebelum adanya surat tanggal 2 itu, nah, saudara KC menyampaikan kepada saudara Pak Napoleon, Pak, saya sebenarnya juga mau mempanjangkan permasalahan ini. Terus? Terus? Saya tidak mau mempanjangkan masalah ini, cuma saya kan banyak dorongan untuk dilanjutkan perkara ini ke masalah hukum. Jadi Pak Kici kan sudah ada, saya tidak mau melanjutkan perkara ini karena ada perdamaian, sudah peluk-pelukan seperti itu. Sebelum adanya surat itu, jadi saudara saya ngobrol diskusi waktu itu, tidak ada juga Pak Napoleon, karena kan saya bebas. Oh, jadi nggak ada Pak Napoleon itu. Ya. Jadi pembicaraannya si Kici dengan saudara. Yang bertiga itu tentang permohonan maaf, Pak, ini ada surat dari KC, minta maaf, terus saudara Napoleon datang ke kamar KC. Jadi surat ini sebentar kita kalau gitu. Surat ini dibuat oleh Pak Kici. Terus setelah surat dibuat Kici, saudara yang menyantarkan ke Pak Napoleon. Dan saudara Napoleon memverifikasi. Saya mau bikin surat ini berdua. Ya Pak Jenderal, saya minta maaf, saya nggak tahu Bapak Jenderal. Oh, artinya pada waktu surat ini dibuat dan ditandatangani oleh Kici, Jenderal Napoleon nggak ada. Nggak ada. Setelah surat itu selesai, baru saudara menyantarkan kepada Pak Napoleon. Ya, betul. Setelah itu diklarifikasi. Ya, betul. Kici betul buat surat seperti ini. Betul. Terus apa jawabannya Kici? Ya, betul. Jadi Pak, saya minta maaf, tolong disampaikan keluarga, sama saya, karena saya pengennya juga nggak mau berlanjut bermasalah di urusan ini. Habis itu ya kamu baru di sini, kamunya somong ya. Nanti saya nggak bisa tahan orang marah. Oke, stop. Jadi dia menyatakan itu, terus dia menyatakan sebenarnya saya nggak mau melanjutkan perkara ini. Tapi ada orang-orang yang mendorong. Orang-orang itu siapa? Saya nggak tahu. Mungkin Pak pengacara tanya saudara KC, dia bilang sama saya waktu ini tanggal 2. Tanggal 2 surat enggak? Tanggal 3. Ya.
Jadi setelah ngobrol bertiga, terus Pak Napoleon itu sudah tidak di kamar. Saya ngobrol berdua sama KC. Apa pembicaraannya tuh? Pak, ini gimana soal saya kan sudah buat laporan. Oh, dia ngomong, si Kici ngomong bahwa saya buat laporan. Ya, saya didesak untuk buat laporan. Terus saudara nggak lanjut, siapa yang mendesak gitu? Ya saya nggak nanya. Oh, nggak tanya. Nah, terus gimana? Apakah dia ngomong? Apakah dia ngomong ini penyidik yang desak-desak saya nggak nyomong? Nggak ngomong. Nggak. Terus KC ngomong gimana kayaknya? Ya kalau setahu saya di sini pun pernah ada hal-hal yang berkonflik dengan perdamaian. Pak RT buatlah ini konsepnya nanti saya tangani sampai dengan pencabutan laporan tersebut. Oh, jadi setelah dibuat ini, buatlah pencabutan laporan ini yang dibuat oleh Kici tanggal 3 itu. Ya, tapi yang membuat itu dari saya konsepnya. Oh. Karena Bang Aceh malas untuk apa nanti boleh saja poin-poinnya seperti ini. Oh, poin-poinnya dari Kici, saudara yang menuliskannya. Ya, betul. Ini kan surat selesai kan? Betul. Kan surat selesai ini kan surat ditujukan kepada Brigjen. Ya. Sedangkan Brigjen kan di atas. Ya. Terus saudara bagaimana surat ini sehingga sampai ke Brigjen? Saya laporkan ke petugas jaga. Oke, surat ini sebentar, pelan-pelan. Surat ini yang sudah disampaikan ke Kecit, terus saudara menyampaikan surat ini ke petugas jaga, kan aslinya kan pasti itu. Betul. Oke, terus apa yang dilakukan oleh petugas jaga? Setelah Pak, ini ada surat dari Kici. Udah ada tanda juga dari Pak Napoleon. Saya jadi saksinya, saya melihat. Nah, petugas jaga tidak serta-merta langsung menyerahkan surat itu ke. Oh, apa yang dilakukan petugas penjaga setelah dia tidak serta-merta itu apa? Langsung datang ke kamar KC. Saya temani. Siapa petugas jaga waktu itu? Waktu itu ada Pak Harif dari Tahti. Pak Harif dari Tahti. Pak Pancek. Saya sudah mendatangi kamar KC. Oh, dari nanti datang lagi. Untuk apa dia datang? Ini surat Bapak yang tertangan buat Pak polisi. Itu saya buat, saya nggak mau panjang-panjangin Pak, pusing ini gitu. Ditanya, benar ya Pak? Ini Bapak dipaksa apa gimana? Enggak, benar-benar saya tulis itu saya tertangan. Oh yaudah. Jadi petugas untuk meyakinkan betul bahwa surat ini betul-betul ditandatangani dibuat oleh Kici, langsung ke kepolisian. Saudara masih mendampingi pada waktu itu. Terus nanya betul. Ya kan? Oke. Terus lanjut lagi apa lagi yang terjadi setelah itu? Itu 2 kali Pak ditanya sama petugas. Oh, petugas 2 kali menanyakan. 2 kali orang dan 2 kali. Oh, 2 orang. Ya. Oke. 2 dalam waktu yang berbeda. Dalam waktu yang berbeda. Ya. Artinya surat ini belum serta-merta waktu yang pertama langsung diserahkan ke atas. Betul. Ada petugas berikutnya lagi yang datang. Betul. Siapa petugas berikutnya lagi Itu datang? yang Tahti yang saya bilang. Oh, petugas Tahti. Apa petugas Tahti itu? Tahti itu tahanan titipan. Di Mabes itu ada bagian Tahti, bagian tuntutan. Untuk mengurus kurus. Tapi dia petugas polisian kan? Petugas polisian. Terus? Nah, setelah 2 kali klarifikasi hanya sama saudara Osman, diiyakan tanpa paksaan, rela, dan saya menyaksikan. Baru surat itu diantar ke Pak Andi ini, baru diantarkan ke Pak Andi ini. Jadi setelah konfirmasi 2 kali betul-betul untuk meyakinkan, baru surat ini dilayangkan ke Pak Andi. Setelah itu Anda mendengar apa lagi kira-kira? Setelah itu saya dapat kabar dari Osman. Osman itu Pak Aceh udah tenang Pak RT nggak berlanjut kok, saya udah cabut laporan. Jadi setelah peristiwa surat ini kirim, terus Osman ini ngomong sudah kita udah damai, udah nggak ada lagi, udah mencabut laporan. Ya. Terus apa lagi yang saudara dengar lagi? Setelah beberapa waktu P21. P21 ini. Iya, P21. P21 itu yang mana? P21 perkaranya Osman yang Osman penanya ini berlanjut gitu. Pokoknya intinya penyidikan. Oh, penyidikan. Surat dimulainya penyidikan itu. SP2P pemberitahuan ya, oke. LIPI ya. Nah di situ Pak Aceh kok lanjut Pak? Nah, saya juga nggak tahu Pak. Jadi setelah kawan-kawan mengetahui udah tenang aman nih, udah tentram ya kan, damai di sana itu, terus tahu-tahu dipanggil. Ya. Perkara ini dilanjutkan pemeriksaan. Ya betul. Terus yang lainnya nanya sama Kici. Ya. Siapa saja yang menanya sama Kici itu?
Saya kenapa Pak? Kan ini lanjut nih. Ya. Berarti kan pemeriksaan saksi kan tidak hanya Betul. Pak Coki, Ya. termasuk ini kan, Ya. yang akhirnya menjadi tersangka dan menjadi Ya. terdakwa kan dalam Ya, perkara lain. betul. Terus yang lain itu nanya nggak, yang mereka nih kok katanya udah damai kok masih dilanjutkan ini? Ya, waktu itu Pak Pace bilang sama saya, ya Pak, saya juga bingung banyak desakan untuk dilanjutkan. Ya, ini kan kalau kita lihat ini ya Pak Coki dengan tiga-tiganya BAP, Ya. BAP pertama dan BAP kedua, BAP ketiga kalau tidak salah, Ya. KC itu tetap konsisten mencabut dan tidak melanjutkan. Ya, Setelah BAP keempat baru dia ya, ingin melanjutkan setelah ada pendampingan dari kuasa hukumnya seperti itu. ya. Apakah saudara juga mengetahui itu? Ya dari saudara Kosman. Oh, setelah saya ada pengacara, apa dia omong lagi apa Kosman? Kira-kira? Ya, Pak Kosman kan Pak Kosman, Pak Naku dan pengurus semua rukun-rukun aja beribadah, beliau keluar masuk, nggak ada yang colek atau nanya atau apapun tersentuh apa. Tiap minggu ibadah, terus kita dapat momen itu Pak Kosman menyampaikan, ya Pak, saya juga bingung desakan untuk dilanjutkan. Jadi cabut laporan yang tadinya kita menyangka Sudah selesai? terus ya udahlah Pak, kita mau ngomong apa lagi gitu. Jadi setelah menganggap selesai, kaget semua, ya kan? Kayak gitu kan reaksinya pasti kaget. Ya, Kok dilanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan saksi? Itu yang disampaikan ke Ya. Pak Kici tadi. Ya. Pak Kici juga, saya juga bingung, ya kan? Ada yang mau terus melanjutkan. Dia nggak menyebutkan siapa yang terus mau Ada melanjutkan. satu statement Pak Aceh bilang saya waktu itu ada juga Pak Napoleon. Oh ada Kece bicara di depan saudara, ada aja Pak Ya. Andi. Oke, apa? Setelah itu kan jadi membaur. Membaur dengan saudara Kosman. Nah, saudara Aceh menyampaikan, saya juga kesal ini banyak yang donasi ke saya tapi nggak nyampe ke saya gitu. Kasus penganiayaan saya ini. Jadi atas kasus penganiayaan ini, saudara Kece mendapat banyak sumbangan donasi, Betul. tapi nggak sampai ke dia. Ya, betul. Sampai ke siapa? Dia cerita nggak? Saya nggak tahu kenapa Pak Aceh. Iya, saya yang heboh beritanya. Saya yang heboh, yang saya mendapat ini, orang lain dapat uang gitu. Oh, seperti itulah, seperti itu. Oke, saudara, apakah betul setelah peristiwa malam tadi cerita sudah damai ini, ada yang saudara dengar langsung, ya kan, melihat langsung, menyaksikan langsung, ya kan, dari saudara Napoleon, kamu jangan macam-macam ya. Terus saya habisi keluarga kamu semua dan lain sebagainya. Ada ancaman seperti itu. Ketiga itu ada mendengar-dengar nggak? Nggak ada. Atau udahlah nggak dengar langsung. Atau tahanan-tahanan lain mengatakan Pak Napu marah-marah itu sampai mengancam-ancam. Pernah dengar dari tahanan-tahanan lain laginya? Tidak ada. Pak itu yang paling akhir ujung. Tidak ada. Yang saya tahu memang hanya himbauan aja sih bahwa kumpul itu. Bukan. Kalau himbauan udah selesai tadi. Saya nggak mau lagi mengulang pertanyaan ini sudah dijawab. Pertanyaan itu karena ada keterangannya Kiki di sini di muka pengadilan ini menyatakan kenapa seperti itu dia diancam mau dihabisi semua. Tadi berdua menyatakan tidak pernah mendengar langsung Saya tidak pernah mendengar. dari Pak ini. Mendengar nggak dari tahanan obrolan-obrolan Saya tahanan? tidak pernah mendengar. Jadi tidak ada juga pembicaraan dari tahanan-tahanan lain bahwa Pak ini Pak pasti kan dengar itu. Nggak ada lagi itu. Nggak ada. Dari tanggal 10 pun saya sudah pindah. Oh, tanggal 10 sudah pindah. Ya. Jadi tidak mendengar lagi ada bicara. Ini berdua nggak ada lagi. Berdua mendengar kira-kira. Nggak ada. Satu lagi. Japar? Jadi setelah itu tetap aja jadi pembauran, tidak ada lagi. Kici bisa melaksanakan ibadahnya, yang lain bisa udah mulai berbaur kan? Berbaur dan ngobrol. Ya, buktinya itu Pak Napoleon dipindah ke Nah, apakah setelah peristiwa ini panjang jalan terus, apakah Kici setelah itu sering berkomunikasi dengan, kan jalan ini masih lama, Pak NB, Pak terdakwa masih di sana, sering ketemu Kici dengan Pak Napoleon? Setahu saya waktu seperti itu ngobrol Pak Napoleon datang ke kamarnya Aceh. Gitu. Terus pada waktu ada di hall, apakah sering ada pertemuan, ada baik sengaja atau tidak sengaja? Iya, ngobrol biasa. Udah ngobrol biasa, udah berbaur ya? Sudah tidak ada lagi mengingat peristiwa terjadi itu? Tidak ada masalah. Oke, pada waktu Pak Napoleon ini mau pindah, Iya. kan dari apa namanya? Nah, saya mau tanya dulu sebelum pertanyaan itu. Apakah duluan pindah itu saudara-saudara atau Pak Indi?
Saya duluan. Oh, duluan. Saya di rutan melihat ada siaran TV, bahwasanya Pak Napoleon berpelukan dengan Pak Aceh, mengantarkan beliau ditinggalkan ke lapas. Walaupun saudara tidak ada di rutan itu, tapi saudara melihat di TV bahwa Pak Kici berpelukan dan melepas Pak Napoleon ini, seperti itu. Kalau Pak Jafar masih ditahan itu atau sudah pindah juga? Sudah pindah. Pindahnya kemana, sama dengan ini? Melihat itu peristiwa itu. Saya dengar aja. Oh, hanya tapi tidak melihat langsung, tapi hanya mendengar kabar. Kalau Coki melihat, dan kalau Pak itu? Saya tidak melihat. Oh, tidak melihat, ya tidak melihat sama sekali. Karena udah pindah lagi kan kamarnya, tidak lagi seperti itu. Oke, saya cukup ya. Nih, fakta persidangan ini kembali terlihat saksi-saksi itu mencabut keterangannya di pengadilan atas keterangan yang diberikan di BAP yang katanya saya ngeroyok. Saya sadis dan sebagainya. Terbuka dicabut. Jadi buat orang-orang tokoh-tokoh, ada tokoh agama dulu yang bela KC yang bilang memaki-maki saya, mengatakan saya ngeroyok, pengecut. Hey, kalau saudara orang bijak, cek dulu sebelum bicara. Sekarang kalau lidahmu sudah keluar, kenyataannya tidak, kau harus minta maaf sama saya. Beberapa tokoh di YouTube, para pemuka agama yang membela KC, menista, mengejek, dan membabi buta, itu yang saya bilang. Sekarang setelah melihat kenyataan fakta-fakta seperti ini, harusnya saudara minta maaf kalau saudara memang mulia dan beragama. Saudara sudah zalim dengan mengucapkan itu di media kepada publik. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia. Saudara tanpa pengetahuan yang cukup, hanya sepihak melontarkan emosi jiwa saudara, kemudian menghujat saya. Saya diam, saya tidak bereaksi, karena saya lebih mulia dari Anda. Yang saya lakukan bukan karena pribadi, tapi karena akidah, seperti yang saya sebutkan dulu. Apakah perlu membela? Yes, perlu. Kenapa? Hanya orang yang punya prinsip yang membela akidahnya, dan tidak membiarkan akidahnya dilecehkan begitu saja, seperti saudara. Ya, saya ingatkan. Ya, itu adalah jihadku, dan sampai kapanpun akan saya lakukan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah sekali-sekali lakukan itu. Ya, jangan sekali-sekali pernah melakukan itu lagi. Ya, saya tidak peduli siapa kalian. Ya, Terima kasih. Barangkali yang lain ada lagi? Soal yang tadi yang diungkapkan, yang diucapkan Jenderal, yang soal brand design segala macam Holy Wings itu boleh di ini. Jadi sebetulnya setelah kejadian malam itu, saya kembali lagi, saya tidak menyangka bahwa tahanan lain pun masih punya giroh dan juga emosi. Itu pun saya larang, saya cegah, saya suruh keluar. Saya tidak menyangka itu akan terjadi. Kemudian setelah itu duduk kembali dengan KC, dan saya dengan suasana yang sudah dingin, saya minta dia bicara. Dia banyak bicara, latar belakang, motifnya dia melakukan itu, konten YouTube sekian ratus, motif uang, motif suruh, ada kemudian sesuatu yang lain, tetapi dia minta saksi lain pergi, hanya tinggal berdua, dan 4 mata KC bicara ke saya, menyebut nama. Siapa itu? Ada waktu. Terlalu sensitif kalau saya sebutkan sini, dan saya tidak mau masalah ini melebar kemana-mana. Ini bukti bahwa saya masih merah putih kepada Republik ini. Kalau enggak, saya ucapkan, bubar Republik rame. Ya, yang diucapkan KC ya. Jadi siapa yang merasa, hati-hati Bapak. Tidak ada sesuatu kebusukan yang bisa tertutup rapat, akan tercium pada waktunya. Dan saya pegang itu sendiri. Bapak-bapak berarti laki-laki dong, Pak? Ya? Bapak-bapak berarti tokohnya laki-laki dong, Pak? Pinter sekali wartawan. Pinter sekali. Hah? Ya. Laki-laki. Pesannya. Nah, pesannya. Pesannya buat itu. Sudahlah, cukuplah. Ini sudah ada mau pemilu, ini masalah begini sepi, udah tinggal. Kita udah dengar ya kemarin ya, tuntutan jaksa kepada terdakwa yang lain juga sudah benar seperti itu. Karena apa? Kalau lihat pasal 49 ada penyerangan, pembelaan terpaksa. Itu karena ada serangan dari korban. Serangan kepada
kehormatan kesusilaan ada dalam pasal 49 dan itu sangat menyerang karena kehormatan akidah adalah kehormatan tertinggi milik manusia, bukan pribadi, akidah. Ya, itu. Bisa usah. Cukup ya pesannya itu. Oke. Terima Apanya kasih. jadi nggak mau disebut Pak siapa? Bahaya. Aduh, saya masih merah, saya jaga, jangan sampai itu. Menjaga kedamaian. Karena belum tentu juga itu betul. Iya. Ya, karena KC, Mungkin klaim sepihak aja. klaim sepihak KC. Ya. Pengakuan kaca. Apakah kita percaya dengan ucapannya? Begitu. Terbukti banyak sekali di sini persidangan banyak sekali kebohongan gitu ya. Nah, harusnya kita hentikan itu semua gitu. Ya. Dia ngoceh apa aja boleh, tapi kalau bicara soal akidah, nggak bisa. Tinggi. Nggak bisa. Siapa yang masih diam-diam saja ketawa-ketawa. Saya agak getun juga, getun itu apa ya? Masgul ya. Pemberitaan di media itu saya tahu dia orang Muslim, pakai jilbab. Tapi dalam pemberitaan dia seakan-akan Masya Allah. saya pertanyakan di mana akidahnya dia. Jangan hanya pakaian. Jangan hanya pakaian. Berkedok sekarang. Banyak orang sekarang berkedok. Sekarang banyak yang tiba-tiba menjadi apa ya? Iya. Ada yang ngomong di media itu. Pecia. Jadi kader mendadak katanya.